Dato Soekarno berjudul Pancasila pada sidang BPUPKI pertama tanggal 1 Juni tahun 1945 menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Kini setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila identik dengan gagasan Soekarno yang diungkapkan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk mempertimuraya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita. Soekarno menyatakan kepada peserta BPUPKI perlunya bangsa ini memiliki dasar negara sebagai pedoman, yaitu meliputi 5 prinsip. Kemudian 5 prinsip dari Soekarno itu akhirnya dikaji ulang oleh peserta dan akhirnya disetujui. Sampai sekarang, momen bersejarah ini terus diperingati setiap tahunnya sebagai bagian dari kesadaran masyarakat Indonesia baik itu mengenal sejarah untuk kepentingan negara maupun hasanah intelektual keilmuan. Istilah Pancasila sebenarnya telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagaimana tertulis dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Dalam bahasa Sanskerta Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu Panca, yang berarti 5 dan Sila, yang berarti dasar atau asas. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau 5 asas. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi suatu pondasi atau dasar bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam perjuangan melawan penjajah kolonial Hindia Belanda, bangsa Indonesia terlibat dalam perlawanan fisik mengusir penjajah. Perlawanan terhadap penjajah terlihat banyak terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tetapi belum terkoordinasi dengan baik dan bersifat kedaerahan. Pada tanggal 29 April tahun 1945 Jepang membentuk sebuah organisasi BPUPKI atau Dokuritsu Ziunbi Chusakai, yang diketuai Dr. Rajiman Wediodiningrat dan beranggotakan 76 orang, termasuk 7 orang Jepang sebagai anggota istimewa upaya untuk memberi kemerdekaan bagi Indonesia. Lalu wacana tentang bentuk dan wilayah negara juga dibahas dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni tahun 1945. Namun diskusi penentuan bentuk dan wilayah Indonesia dibahas dan diputuskan dalam rangkaian sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 dan tanggal 11 Juli tahun 1945. Beberapa pidato yang disampaikan sepanjang sidang pertama BPUPKI telah menyinggung bentuk negara Republik bagi Indonesia merdeka dari mulai tanggal 29 hingga tanggal 31 Mei tahun 1945, yang dipidatokan oleh Muhammad Yamin dan Supomo. Tak hanya itu, begitu juga dengan panitia kecil yang diketuai Soekarno sebelumnya pada putaran sidang kedua BPUPKI ini telah membentuk panitia kecil lain yang menghasilkan usulan rancangan pembukaan, preambule, undang-undang. Sebab sebagai ketua panitia kecil pembahas usulan anggota BPUPKI selama masa reses, Soekarno mengusulkan, salah satunya, agar sidang besar BPUPKI kali ini juga menentukan bentuk negara dan menyusun hukum dasar negara. Sehingga dalam situasi semacam ini banyak pertimbangan mengenai sudut pandang suatu negara atas usulan dan rancangan panitia kecil lain Soekarno, disebutkan, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, usulan tersebut lantas ditanggapi oleh sidang BPUPKI, terutama penggunaan istilah Republik bagi negara Indonesia karena belum menjadi keputusan sidang besar. Dalam persidangan muncul beberapa pendapat dan pertimbangan mengenai bentuk negara dan batas wilayah yang menentukan Indonesia sebagai negara monarki, kerajaan, ataukah republik. Berikut peristiwa yang terjadi hingga ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara dan tanggal 1 Juni sebagai lahirnya Pancasila. Pada tanggal 28 Mei tahun 1945 dilakukannya upacara peresmian Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, di Gedung Chuo Sangiin, Jalan Pejambon 6 Jakarta, kini Gedung Pancasila. Upacara dihadiri oleh Jenderal Itagaki, Panglima Tentara Wilayah ke-7 yang bermarkas di Singapura yang membawahi Tentara ke-25 dan Tentara ke-16, dan Letnan Jenderal Nagano, Panglima Tentara ke-16 yang baru.
Upacara juga diisi dengan pengibaran bendera Hinomaru oleh Mr. A.G. Pringgodikdo yang disusul dengan pengibaran bendera merah putih oleh Toyohito Masuda. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945 sidang BPUPKI diselenggarakan untuk membahas Undang-Undang Dasar dan persoalan mendasar tentang negara Indonesia Merdeka. Ketua BPUPKI, dari Dr. Rajiman Wediodiningrat dalam pidatonya meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Terdapat 3 anggota yang menjawab pertanyaan dasar negara, yakni Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo dan Ir. Soekarno. Setelah Muhammad Yamin dan Prof. Dr. Mr. Supomo menyampaikan usulannya tentang dasar negara, kemudian pidato terakhir diisi oleh Ir. Soekarno sebagai penutup persidangan pertama BPUPKI. Persidangan pertama ini tidak menghasilkan suatu kesimpulan atau rumusan apapun. Namun, dari beberapa rumusan yang disampaikan, rumusan Soekarno yang paling diterima oleh semua anggota pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Dalam pidatonya Soekarno menawarkan konsep Trisila dan Ekasila yang merupakan intisari dari Pancasila. Trisila terdiri dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Sedangkan Ekasila berupa gotong royong. Dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia.